Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi tentang diagnostik dan remedial kesulitan belajar yang beranggotakan Alfi Maunah, Nurmal Adelia, dan Ismi Fatlani. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah, bimbingan, dan konseling. Yuk, simak bareng-bareng. Pengertian diagnosis kesulitan belajar. Dalam pengertian diagnosis kesulitan belajar terdapat dua istilah yang perlu dipahami terlebih dahulu, yaitu istilah diagnosis dan kesulitan belajar. Banyak para ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian diagnosis. Yang pertama, menurut Thorndike dan Hagen, diagnosis dapat diartikan sebagai upaya atau proses menemukan kelemahan atau penyakit apa yang dialami seseorang dengan melalui pengujian dan studi yang seksama mengenai gejala-gejalanya atau symptoms. Yang kedua, menurut Webster, diagnosis diartikan sebagai proses menentukan hakikat kelemahan atau ketidakmampuan dengan ujian, dan melalui ujian tersebut dilakukan suatu penelitian yang hati-hati terhadap fakta-fakta yang dijumpai, yang selanjutnya untuk menentukan permasalahan yang dihadapi. Dari beberapa pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa diagnosis adalah penentuan jenis masalah atau kelainan atau ketidakmampuan dengan meneliti latar belakang penyebabnya atau melalui pengujian dan studi yang seksama mengenai gejala-gejalanya. Selanjutnya, pengertian kesulitan belajar. Kesulitan belajar adalah suatu gejala yang tampak pada peserta didik yang ditandai dengan adanya prestasi belajar yang rendah atau di bawah norma yang telah ditetapkan. Blessing dan Jones mengatakan bahwa kesulitan belajar itu menunjukkan adanya suatu jarak antara prestasi akademik yang diharapkan dengan prestasi akademik yang dicapai oleh peserta didik atau prestasi aktual. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Alfi Maunah. Kedudukan diagnostik kesulitan belajar. Kesulitan belajar yang dialami individu atau siswa yang belajar dapat diidentifikasi melalui faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar. Faktor-faktor kesulitan belajar yang berasal dari dalam diri siswa sangat terkait dengan kondisi-kondisi fisiologis dan psikologisnya ketika belajar. Sedangkan faktor-faktor kesulitan belajar yang berasal dari luar diri siswa banyak yang bersumber pada kurangnya fasilitas sebagai salah satu faktor penunjang keberhasilan atau aktivitas perbuatan belajar. Bila dikembangkan pemahaman konsep kesulitan belajar, maka pengertian kesulitan belajar mempunyai pengertian yang sangat luas dan mendalam, termasuk pengertian-pengertian learning disorder, learning disabilities, learning dysfunction, underachiever, dan slow learners. Dari kesulitan-kesulitan belajar di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, learning disorder atau kekacauan belajar adalah keadaan di mana proses belajar seseorang terganggu karena timbulnya respon yang bertentangan. Yang kedua adalah learning disabilities atau ketidakmampuan belajar adalah mengacu kepada gejala di mana anak tidak mampu belajar atau menghindari belajar, sehingga hasil belajar yang dicapai berada di bawah potensi intelektualnya. Adapun yang ketiga yaitu learning dysfunction, mengacu kepada gejala di mana proses belajar tidak berfungsi dengan baik, meskipun sebenarnya anak tidak menunjukkan adanya subnormalitas mental, gangguan alat indera, atau gangguan-gangguan psikologis lainnya. Yang selanjutnya adalah underachiever, mengacu kepada anak-anak yang memiliki tingkat potensi intelektual yang tergolong di atas normal, tetapi prestasi belajarnya tergolong rendah. Dan kemudian yang terakhir adalah slow learner atau lambat belajar. Adalah anak-anak yang lambat dalam proses belajarnya, sehingga anak tersebut membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan sekelompok anak lain yang memiliki taraf intelektual yang sama. Baiklah, yang selanjutnya adalah gejala kesulitan belajar. Sesuai dengan pengertian kesulitan belajar di atas, tingkah laku yang dimanifestasikannya ditandai dengan adanya hambatan-hambatan tertentu.
gejala ini akan nampak dalam aspek-aspek motoris, kognitif, konatif, dan afektif, baik dalam proses maupun hasil belajar yang dicapainya. Beberapa ciri tingkah laku yang merupakan pernyataan manifestasi gejala kesulitan belajar adalah antara lain: yang pertama, menunjukkan hasil belajar yang rendah di bawah rata-rata nilai yang dicapai oleh kelompoknya atau di bawah potensi yang dimilikinya. Yang kedua, hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang telah dilakukan. Mungkin ada siswa yang selalu berusaha untuk belajar dengan giat, tetapi nilainya yang dicapai selalu rendah. Yang ketiga, lambat dalam melakukan tugas-tugas kegiatan belajar. Ia selalu tertinggal dari kawan-kawannya dalam menyelesaikan tugas-tugas sesuai dengan waktu yang tersedia. Selanjutnya, menunjukkan sikap-sikap yang kurang wajar seperti acuh tak acuh, menentang, berpura-pura, dusta, dan sebagainya. Menunjukkan tingkah laku yang berkelainan seperti membolos, datang terlambat, tidak mengerjakan pekerjaan rumah, mengganggu di dalam atau di luar kelas, tidak mau mencatat pelajaran, tidak teratur dalam kegiatan belajar, mengasingkan diri, tersisihkan, tidak mau bekerja sama, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar seperti pemurung, mudah tersinggung, pemarah, tidak atau kurang gembira dalam menghadapi situasi tertentu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur dan teknik diagnostik kesulitan belajar atau bisa disingkat dengan DKB. Teknik ini terdiri dari 6. Yang pertama adalah identifikasi kasus. Pada langkah ini menentukan siswa mana yang diduga mengalami kesulitan belajar. Cara-cara yang ditempuh dalam langkah ini ada 2 cara, yaitu menandai siswa dalam satu kelas untuk kelompok yang diperkirakan mengalami kesulitan belajar. Yang kedua caranya ialah dengan membandingkan posisi atau kedudukan prestasi siswa dengan prestasi kelompok atau dengan kriteria tingkat keberhasilan yang telah ditetapkan. Yang kedua, identifikasi masalah. Setelah menentukan dan memprioritaskan siswa mana yang diduga mengalami kesulitan belajar, maka langkah berikutnya adalah menentukan atau melokalisasikan pada bidang studi apa dan pada aspek mana siswa tersebut mengalami kesulitan. Cara yang langsung dapat digunakan oleh guru, misalnya tes diagnostik. Tes diagnostik yang dibuat oleh guru untuk bidang studi masing-masing, seperti untuk bidang studi matematika, IPA, IPS, bahasa, dan yang lainnya. Dengan tes diagnostik dapat diketemukan karakteristik dan sifat kesulitan belajar yang dialami siswa. Kemudian yang ketiga, identifikasi faktor penyebab kesulitan belajar. Faktor penyebab kesulitan belajar dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal, yaitu faktor-faktor yang berasal dalam diri siswa itu sendiri. Hal ini bisa disebabkan oleh kelemahan fisik atau kelemahan mental. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri siswa sebagai penyebab kesulitan belajar. Disebabkan oleh situasi atau proses belajar mengajar yang tidak merangsang siswa untuk aktif atau antisipatif. Dan yang kedua, sifat kurikulum yang kurang fleksibel. Yang keempat, prognosis atau perkiraan kemungkinan bantuan. Setelah mengetahui letak kesulitan belajar yang dialami siswa, jenis dan sifat kesulitan dengan faktor-faktor penyebabnya, maka akan dapat memperkirakan kemungkinan bantuan atau tindakan yang tepat untuk membantu kesulitan belajar siswa. Pada langkah ini dapat menyimpulkan tentang apakah siswa masih dapat ditolong untuk dapat mengatasi kesulitan belajarnya atau tidak, berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengatasi kesulitan yang dialami. Kemudian yang kelima, referral. Pada langkah ini menyusun suatu rencana atau alternatif
Rencana ini hendaknya mencakupi cara-cara yang harus ditempuh untuk menyembuhkan kesulitan belajar yang dialami siswa yang bersangkutan. Kemudian menjaga agar kesulitan yang serupa jangan sampai terulang lagi. Dan yang terakhir, konsep dasar pengajaran remedial. Pengajaran remedial yaitu suatu proses kegiatan pelaksanaan program belajar mengajar khusus bersifat individual diberikan kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar, yang bersifat mengoreksi atau menyembuhkan siswa yang mengalami gangguan belajar tersebut sehingga dapat mengetahui proses belajar mengajar secara klasikal kembali untuk mencapai prestasi optimal. Kemudian pendekatan dan metode pengajaran remedial. Ada 3 pendekatan pengajaran remedial. Yang pertama, pendekatan pencegahan. Sebelum proses belajar mengajar dimulai, guru seharusnya berusaha dengan berbagai cara untuk mengetahui kondisi awal para siswa dan memprediksi beberapa siswa yang mungkin akan mengalami kesulitan belajar. Dengan demikian, guru dapat mencegah kesulitan berkembang secara berlarut-larut dengan menggunakan multimedia, multimetode, alat peraga yang lengkap, dan gaya mengajar yang menarik dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, pendekatan penyembuhan. Pendekatan ini diberikan terhadap siswa yang nyata-nyata telah mengalami kesulitan belajar. Gejalanya prestasi belajar sangat rendah dibandingkan dengan kriteria, misalnya 75% penguasaan bahasa. Yang terakhir, pendekatan perkembangan. Guru dituntut senantiasa mengikuti perkembangan siswa secara sistematis. Caranya, guru secara terus-menerus memonitor kegiatan siswa selama proses belajar mengajar. Setiap menemui hambatan, segera dipecahkan bersama siswa secara terus-menerus. Kesimpulan dari penjelasan di atas yaitu, kesulitan belajar adalah suatu kondisi dalam proses belajar mengajar yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil yang optimal. Pemahaman akan konsep kesulitan belajar sangat luas, termasuk pengertian-pengertian learning disorder, learning disabilities, learning dysfunction, underachiever, and slow learners. Prosedur dan teknik diagnosis kesulitan belajar dapat ditempuh dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu identifikasi kasus, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga identifikasi faktor penyebab kesulitan belajar, yang keempat prognosis atau perkiraan kemungkinan bantuan, yang kelima yaitu referral, dimaksudkan untuk menyusun rencana atau alternatif bantuan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, pengajaran remedial, yaitu proses pelaksanaan program belajar mengajar khusus secara individual kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar, bersifat mengoreksi atau menyembuhkan, sehingga dapat mengikuti proses belajar mengajar secara klasikal lagi. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.